Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Taufik dalam pelajaran seni budaya kelas 8. Hari ini Bapak mau menjelaskan mengenai menggambar model ya. Tolong kalian simak dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya, catat yang penting-pentingnya. Oke, assalamualaikum. Hari ini materi kelas 8 seni budaya semester 1 adalah menggambar model. Apa sih pengertian menggambar model? Jadi menggambar model adalah menggambar dengan melihat objek baik benda mati maupun benda hidup yang ditempatkan secara langsung di hadapan pembuat gambar. Berikut adalah gambar menggambar model. Misalkan di depan kita ada sebuah benda yang akan kita gambar, lalu kita aplikasikan ke dalam buku gambar kita dan kita gambar sesuai benda tersebut. Dalam membuat model gambar, kita harus membuat sebuah konsep menggambar model terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini adalah konsep menggambar model, objek gambar model. Apa objek gambar model? Benda yang akan kita gambar. Bisa berbentuk hewan, tumbuhan, atau juga manusia. Berikut adalah contoh objek gambar tumbuhan. Di situ ada pohon. Nah, misalkan kita bisa menggambar persis seperti itu. Kita bikin sketsanya mulai dari akarnya dulu, baru kita ke bunganya ya. Bisa juga misalkan lalu ke duri-durinya seperti gambar yang di sebelah kiri. Ya, objek gambar tumbuhan yang lainnya adalah contohnya gambar berikut adalah gambar bunga. Ada juga contoh objek gambar buah-buahan dan sayur-sayuran ya yang bisa dilihat di gambar tersebut. Terus ini contoh sketsa buah-buahan, yaitu sketsa buah nanas dan buah anggur. Nah, selanjutnya adalah contoh objek gambar manusia ya. Di sini kita lihat ada digambar ada 3 orang manusia. Kamu bisa gambar keseluruhannya, manusia satu persatu bersama alamnya, bersama pemandangannya, itu bisa kamu gambar, contohnya seperti itu. Atau wajah manusia ya, kita lihat di gambar tersebut sketsa wajah manusia. Jadi biasanya kalau sketsa wajah manusia biasanya kita gambar cuman kepalanya saja. Nah, berikut adalah objek gambar model hewan. Nah, objek gambar model hewan di sini dicontohkan misalkan bisa sketsanya kucing, terus ada juga burung ya. Disesuaikan, misalkan burung warna di sini digambar itu warna merah, disesuaikan dengan warnanya, atau hanya sketsanya saja yang seperti gambar yang di kiri. Nah, berikut masih gambar hewan, sketsa ayam dan macan. Nah, selanjutnya adalah kita mengenal gambar bentuk kubisitis. Apa itu sih yang dimaksud dengan gambar bentuk kubisitis? Gambar kubisitis adalah gambar yang bentuknya menyerupai kubus, balok, dan benda-benda kotak lainnya ya. Jadi berbentuk kubus, balok, dan benda-benda kotak lainnya. Di sini contoh digambar adalah
contoh tempat tisu yang kotak persegi panjang. Nah, gambar bentuk selanjutnya adalah gambar bentuk silindris. Apa sih yang dimaksud dengan gambar bentuk silindris? Adalah gambar yang menyerupai bentuk silinder atau tabung. Di sini digambar dicontohkan dengan gelas atau kendi, ya. Nah, materi berikutnya adalah prinsip-prinsip gambar model, yaitu komposisi. Apa itu yang dimaksud dengan komposisi? Cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik. Berikutnya adalah bentuk-bentuk komposisi. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Nah, berikut adalah beberapa komposisi menggambar. 1. Komposisi simetris. 2. Komposisi asimetris. Dan ketiga, komposisi sentral. Nah, gambar berikut adalah pola dalam menggambar model. Nah, di sini ada komposisi simetris. Jadi benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Nah, terus di situ ada juga komposisi asimetris. Nah, pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi. Selanjutnya adalah komposisi sentral, yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar, seperti dilihat di gambar berikut, ya. Nah, terus terakhir komposisi segitiga, yaitu komposisi yang menyerupai segitiga. Nah, bisa dilihat pada gambar. Tadi pas penjelasan sebelumnya, Bapak berbicara tentang proporsi. Harus sesuai dengan proporsi, masih tetap dengan proporsi. Apa sih proporsi itu? Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambarnya. Ya, jadi sekali lagi, perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambarnya. Berikut adalah contoh gambar dengan menggunakan sketsa gambar gelas. Selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan yang dapat diperoleh dengan membuat skala, ya. Jadi keseimbangan memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Berikut contoh sketsa gambarnya. Terakhir adalah kesatuan, ya. Apa itu kesatuan? Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar
sehingga benda-benda yang satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk penugasan silahkan kalian baca di penugasan. Ya, bagaimana penjelasannya tadi? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kalian silahkan kerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.